Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Akmal dan NPL 15 2019 Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas praktikum pada pertemuan 7, yaitu tentang program sensor jarak pada robot yang menggunakan Webot. Untuk soalnya sendiri seperti ini. Yang pertama itu membuat gerakan robot bergerak menghindari box, lalu nanti menjelaskan apa saja sensor yang digunakan. Lalu yang terakhir itu membuat sebuah labirin menggunakan wall. Seperti itu. Langsung saja ke codingannya di sini. Ini untuk nomor 1. Sini saya menggunakan IPAC, robot IPOC dengan menggunakan 3 box di sini sebagai boxnya. Dan di sini untuk codingannya seperti biasa kita include dulu si itunya. Lalu pada unit ini kita device-nya untuk si sensornya kita ini kan dulu. Sebut dulu di sini PS10. Kita lihat dulu di sini untuk nama dari itunya itu kan ini PS10 sampai dengan PS8. PS7 sorry. Untuk si sensornya itu. Sini kita definisikan di sini PS0 sampai PS7. Arraykan di sini. Lalu pada ini tuh kita WB robotnya itu di get device PS names i, lalu distance sensornya itu di enable. Kemudian kita buat di sini untuk device si menyalakan si motor kiri dan motor kanannya seperti yang kemarin itu. Seperti itu. Kemudian kita set posisinya infinity, lalu velocity-nya. Di sini 0, 0, 0.0 atau 0,0. Lalu pada selanjutnya itu ketika robotnya time step di sini, step berjalan, nanti double si value-nya itu akan mengambil nilai dari si sensornya, nanti si ininya, PSI-nya. Kemudian untuk mendetek obstacle-nya di sini atau yang apa yang menghalangi di sini ya. Jadi si sensor 0 itu nanti jika lebih besar 80 sampai jadi yang untuk sensor yang 0 itu PS0 sampai PS2 itu untuk yang hambatan atau yang menghalangi di bagian kanan. Sedangkan yang 5 sampai 7 itu yang kirinya. Seperti itu kita terus kemudian inisialisasi si kecepatannya di sini. 50% dari kecepatannya. Jadi kita 0,5 dikali max speednya. Kemudian jika left obstacle di sini, maka nanti left speednya 0,5 dikali max speed, terus right speednya itu minus 0,5 dikali max speed. Ini untuk yang left obstacle. Ini untuk yang kanan, yang right obstacle-nya itu kebalikannya, berarti yang left speednya itu minus 0,5, sedangkan yang right speednya itu 0,5. Kemudian kita tulis si velocity-nya di sini untuk aktuator inputnya. Left motor berarti left speed, terus right motor ininya right speed. Seperti itu. Untuk simulasinya seperti ini. Nah, nanti jika ada robot di situ akan berbelok atau akan menghindari apa yang menghalanginya. Nggak hanya box sebenarnya, tetapi tembok yang ada di sini juga seperti itu. Benar. Misalnya kita pindahkan ini di sini. Nah, itu nanti akan berbelok seperti itu. Itu untuk nomor 1. Nomor 2 sendiri, apa sensor yang digunakan? Sensor yang digunakan itu di sini menggunakan sensor proximity atau yang bisa dikenal dengan sensor jarak. Sensornya itu yang ada di ujung-ujung sini, yang ada 7 tadi atau 8 tadi. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sensor proximity sendiri adalah alat atau perangkat yang dapat mendeteksi perubahan jarak pada suatu benda. Namun proses tersebut nanti terjadinya itu tanpa menggunakan kontak fisik. Jadi sensornya itu berjalan tanpa adanya kontak fisik. Dalam prosesnya sensor proximity itu memakai pengantar radiasi elektromagnetik
Makanya inilah yang membuat perangkat atau robot itu bisa mendeteksi keberadaan benda atau kondisinya meskipun tanpa adanya kontak fisik. Itu nomor 2 untuk penjelasan si sensornya. Kemudian untuk nomor 3 sendiri di sini, sorry, kita buka dulu untuk yang nomor 3. Nah, ini untuk nomor 3 saya sudah buat labirinnya dengan 3 wall. 3 wall di sini. Lalu sebentar saya cek dulu. Kita ubah. Ya, ini benar. Ini salah penamaan saja. Nah, ini hampir mirip-mirip. Untuk yang nomor 3 itu kita menggunakan sensor yang sama, sensor itunya, sensor proximity. Nah, sorry, sini. Seperti sama ya untuk yang atasnya ini, sama seperti yang nomor 1, tapi di sininya untuk BB device-nya itu prox sensornya 8. Kemudian cara prox sensor name ini 50. Lalu di sini kita berikan sprint F, ya prox sensor name, kemudian PS persen %D, terus I-nya. Lalu kita buat dulu web robot get device-nya itu mengambil dari yang prox sensor name. Kemudian kita enablekan web distance sensornya. Lalu kita inisialisasikan si left speed sama right speed-nya. Sini sama dengan max speed dua-duanya. Kemudian di sini kita definisikan si left wall, left corner sama front wall-nya. Jadi untuk left wall itu di set get value-nya itu pakai prox sensor 5 yang lebih besar dari 80. Untuk yang left corner itu prox sensor 6 lebih besar dari 80, sedangkan yang front wall itu prox sensor 7 lebih besar dari 80. Udah sini untuk ininya. Jika front wall true, nanti jika si robotnya itu berpapasan dengan front wall atau ya front wallnya, maka nanti left speednya itu sama dengan max speed, sedangkan right speednya itu minus max speednya. Jadi ya max speednya minusnya. Kemudian jika tidak, apabila nanti si left wall-nya bukan front wall sama dengan true, maka left speednya max speed, right speednya max speed. Jika tidak juga, maka nanti left speednya sama dengan max speed dibagi 8, sedangkan right speednya tetap jadi max speed. Kemudian jika left cornernya yang true, nanti jika bila robotnya bertemu dengan left corner, maka left speednya max speed, sedangkan right speednya dibagi 8. Seperti itu. Nah, kemudian kita set velocity-nya sini. Motor kanan sama dengan right speed nantinya. Motor kiri sama dengan motor kiri, left speed. Langsung saja untuk simulasinya seperti ini. Ini mencari ininya. Nah, akan maju dengan kecepatan tetap. Nah, jika bertemu dengan wall di sini, akan berbelok. Set. Nah, jadi dia itu akan mengecek dulu sampai mentok si ininya, nanti baru akan mengikuti di samping ininya posisi sini, si wallnya. Nah, seperti itu. Akan berbelok. Belok. Nah, seperti itu mungkin untuk yang pada bagian nomor 3. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.